Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Perkenalkan saya Armayasari, CGP Angkatan 8, Kota Tebing Tinggi, Unit Kerja SMP Negeri 4, Kota Tebing Tinggi. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Istirahat tempat. Siap, siap, siap. Kamu datang dari reaksi hero. Tepuk tangan. Bu Pandu, Bu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan nih Pandu, tepuk tangan. Biar supaya tepuk tangan yang ini penontonnya. Penontonnya biar tepuk tangan, biar meriah. Pandu orang ini supaya biar tepuk tangan nak dong. Bas, bas, bas.
Masyarakat pengalaman budaya positif. Ini adalah bagian dari tugas saya di CGP Angkatan 8 Angkatan Tinggi mengenai penyebaran budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku, kebutuhan manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi dan lain-lainnya nanti akan saya paparkan dalam PPT saya ini. Next, Bu. Nah, untuk yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Selama ini kita sudah mengalami pembelajaran. Tiap-tiap hari kita sudah mengalami pembelajaran. Tapi pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, belajar itu sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan tahapan perkembangan murid itu sendiri sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita masih belum ingat apa itu dimensi profil pelajar Pancasila, itu ada 5 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi 5 unsur atau 5 dimensi inilah yang kita harapkan kalau murid-murid kita ini memiliki 5 karakter ini. Next, Bu. Nah, disiplin positif. Kata disiplin itu artinya belajar. Jadi ketika kita bicara tentang disiplin, yaitu berarti kita bicara tentang belajar. Mengacu pada disiplin diri, itu artinya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, atau sering disebut sebagai motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Next. Disiplin positif. Penerapan disiplin positif dengan mengajarkan murid untuk bertanggung jawab terhadap penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri untuk mengontrol segala tindakan yang mereka lakukan. Membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan atas paksaan, pujian, atau menghindari hukuman. Selama ini kita memberikan karakter kepada murid adalah karena mereka suka imbalan, mereka takut akan hukuman. Jadi kita mau memunculkan atau menumbuhkan disiplin positif yang berasal dari dirinya sendiri tanpa iming-iming penghargaan atau menghindari hukuman. Next, Bu. Tugas guru adalah menumbuhkan motivasi internal murid agar dapat menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Hindari memberikan hukuman dan imbalan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal tumbuh dan berkembang dari dalam diri murid itu sendiri. Maksudnya motivasi eksternal ini adalah motivasi karena ingin dapat penghargaan dan menghindari hukuman. Jadi kalau berdasarkan kesadarannya itu internal ya. Next. Yang perlu kita sadari juga bahwa untuk menjadi pribadi yang baik kita harus mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau kebutuhan bertahan hidup seperti makan, kesehatan, keamanan, dan tempat tinggal. Baru kebutuhan belonging atau cinta dan kasih sayang. Setiap orang memiliki kebutuhan belonging, cinta dan kasih sayang, butuh dihargai, butuh diterima, butuh diberi support. Yang ketiga adalah freedom atau kebebasan. Dia kebutuhan akan bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan ide-idenya. Baru kesenangan atau fun. Jadi anak-anak kita ini juga butuh kesenangan. Mereka lompat, tertawa, bertepuk tangan. Melompat-lompat itu merupakan bagian dari kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu fun.
Baru yang terakhir, belum Bu? Yang terakhir, adalah power. Sorry, Bu. Power adalah kebutuhan akan kekuasaan. Artinya setiap orang merasa dirinya itu butuh kekuasaan, butuh diakui bahwa dia mampu. Makanya salah satu cara kita adalah memberikan mereka motivasi bahwa mereka itu adalah pemenang atau mereka itu punya kekuatan. Oke, next. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bu, saya mau nanya nih, selama ini kita kan, posisi kita itu di antara yang kelima ini kira-kira di mana ya posisi kita? Kalau penghukum nih misalnya gini, ada siswa kita nggak pakai seragam sesuai dengan harinya. Kamu ini ya, gitu kan? Salah, kamu ini salah, kamu harus dihukum. Apakah hari keliling lapangan, atau hormat bendera, atau melakukan hukuman yang lain, itu adalah posisi penghukum. Jadi ternyata posisi penghukum itu membuat anak-anak jadi bebal. Jadi merasa makin tertantang untuk melakukan perbuatan itu karena menurut dia itu nggak sesuai dengan dirinya gitu. Jadi kalau mau membuat merasa bersalah, kamu ini gimana ya?